Ya, terima kasih sebelumnya kepada Wow Bubble yang sudah mengundang kami di sini. Di kesempatan baik buat kami jelaskan kepada masyarakat sebuah kesempatan yang luar biasa juga, potensi yang bagus, sebuah momen yang dahsyat buat Belitung. Setelah kita menghadapi pandemi ini kan masyarakat jatuh lah ya. Sekarang sudah saatnya bangun. Bangunnya itu perlu ada satu roket yang mendorong mereka untuk bisa bangun. Harus ada sebuah fenomena yang membuat mereka mau bangkit. Nah, kebetulan Indonesia kan menjadi presidensi G20 tahun ini. Dan Bappenas, Menteri PPN begitu baik hati menunjuk Belitung sebagai tuan rumah Development Working Group G20, yaitu pertemuan tingkat Menteri Pembangunan untuk semua negara-negara G20, 19 negara plus satu Uni Eropa dan beberapa negara pemantau termasuk organisasi internasional nanti dengan hitungan delegasi kurang lebih 1000-an orang. Ini sebuah potensi yang dahsyat buat kita. Kita tahu bahwa Belitung adalah pariwisata. Belitung juga UNESCO Global Geopark yang berbasis maritim pertama di Indonesia. Kemudian yang ketiga ini adalah Belitung nanti jadi venue DWG G20 yang akan diadakan di kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang, khususnya di Sheraton. Persiapan yang kami lakukan setelah ditunjuk, tentunya beberapa rapat koordinasi yang dipimpin Bappenas maupun internal kami sudah berjalan, maupun oleh Pak Gubernur itu sudah berjalan dengan lintas sektor ya, lintas institusi, vertikal horizontal. Kemarin juga barusan rapat yang dipimpin oleh Pak Bupati, saya dan Bu Sili dari Direktur Bappenas di Gedung Serbaguna kami. Kami sudah baca banyak hal, bicara banyak hal, dan sudah memperbaharui banyak hal. Update-nya banyak sekali ya. Mulai dari venue misalnya. Kita akan bicara soal bagaimana persiapan Hotel Sheraton. Apakah kamar-kamar VVIP bintang 5-nya sudah siap? Ternyata Sheraton sudah membangun dan mereka akan selesaikan di bulan Juli, paling lambat di Agustus. Jadi di bulan Agustus itu nggak ada lagi perbaikan-perbaikan kamar segala macam, itu sudah siap. Kemudian bagaimana dengan ballroom-nya, dengan tempat pertemuannya? Dari Sheraton juga sudah mempersiapkan, sudah memesan. Jadi tinggal dikirimkan dalam bentuk knockdown, itu ada VVIP tent dan segala macam, itu semuanya baik, sudah disiapkan sesuai dengan gambar. Kemudian bagaimana dengan bandara? Bandara Belitung Hananjudin, bandara internasional, sekarang runway-nya sedang di-overlay, sedang dilapis ulang landasannya supaya nanti ketika orang landing nyaman. Itu kira-kira di bulan Agustus itu bisa selesai. Ya, kemudian terminal kedatangan yang sekarang sudah tua sekali, peninggalan zaman Orde Baru dulu, sekarang akan diperbaharui dengan istilah beautifikasi, dipercantik lah. Jadi lantainya diperbaiki, plafonnya dipercantik, tiang-tiangnya dibungkus, kemudian ruang check-in-nya dibagusin, ruang kedatangannya dibagusin, semua dibikin lebih layak begitu. Sehingga ada kearifan lokal, semua ada kebanggaan kita juga sebagai tuan rumah menyambut mereka di teras paling depan Pulau Belitung. Nah, kemudian kemarin yang belum putus itu, tapi sudah disimpulkan akan dikerjakan bersama-sama antara Pemprov dan Pemkab, itu adalah holding room, VVIP room di bandara, yang akan menangani delegasi ketika datang, mereka tidak bercampur dengan tamu-tamu umum ya ketika naik pesawat. Mereka akan datang ke ruang khusus yang akan ditangani di situ oleh Bea Cukai, imigrasi, dan hospitality-nya kita akan bikin setara bintang 5+ untuk delegasi internasional. Nah, tempatnya ini yang sedang kita persiapkan oleh AP2, kemudian biayanya sedang dibicarakan antara Pemprov dengan Pemkab. Nanti Pak Gubernur minggu depan akan mengajak kami ke pusat untuk membicarakan ini, bagaimana keputusan akhirnya, skemanya seperti apa. Dan tentunya koordinasi dengan pihak penegak hukum, Kejaksaan Tinggi, Kapolda, dan lain-lain untuk memastikan semua program ini berjalan sesuai dengan koridor hukum, tidak ada yang dilanggar. Kita perlu ada pendampingan asistensi itu. Kemudian mengenai transportasi juga kita sudah mempersiapkan diri. Kan ada request harus ada 100 mobil Alphard atau setara dan 50 mobil Mercedes-Benz yang terpasang GPS untuk para menteri. Dan kita sudah punya solusi. Harapan kita sebenarnya yang pertama kita mau adanya mobil listrik, misalnya dari Hyundai atau sejenisnya. Ini sedang dilakukan pendekatan oleh Bappenas dan dari kita juga. Kalau itu nggak ada, kita terpaksa sewa mobil menggunakan salah satu perusahaan penyedia jasa. Dan pihak perusahaan itu sudah menyatakan kesiapannya sih. Ya, jadi mobil 50 Mercy, 100 Alphard sudah tersedia, tinggal kecocokan anggaran saja nanti dari Bappenas. Kemudian gak kalah penting adalah rumah sakit. RSUD Haji Marsidi Judono itu kan harus memastikan semua yang datang itu terlindungi.
ya, punya garansi kenyamanan ketika mereka mau berobat atau ada emergensi yang terjadi. Nah, ini kita diminta kelas A rumah sakitnya. Namun kalau untuk ngejar status kelas A itu kan butuh waktu. Kita sementara kelas C menuju B. Nah, kita yang penting pelayanan kelas A-nya atau statusnya. Kalau mau pelayanan kelas A itu tidak mudah, tidak sulit. Itu tinggal kita kerjasama dengan rumah sakit yang sudah punya jaringan yang kuat, punya pelayanan yang baik, kualitas tertinggi, yaitu Pertamina Medica yang punya 90 sekian rumah sakit di bawah jaringannya, dan itu kita sudah MOU, sekarang sedang pembahasan perjanjian kerjasama detailnya, di mana Pertamina Medica akan menyediakan ambulan VVIP, menyediakan ICU di berbagai tempat terdekat dengan venue, kemudian menyusun SOP penanganan delegasi-delegasi internasional, menyediakan pesawat evakuasi medik yang akan standby selama acara, kemudian membuka jaringan apabila evakuasi medik diperlukan dikirimkan ke Jakarta atau ke negara-negara lainnya. Jika diperlukan, mudah-mudahan tidak. Termasuk kami juga bersama Bappenas menunjuk rumah sakit Bunda untuk mendampingi di venue nanti untuk memperkuat sistem kesehatan ini. Nah, dalam persiapan ini, di dekat Sheraton itu kan kami sudah punya puskesmas berbasis pariwisata, namanya Puskesmas Tanjung Binga. Itu tinggal kami upgrade ICU-nya yang sekarang belum tersedia, dan UGD-nya kami upgrade nanti. Nah, kemudian ada satu puskesmas dekat zona wisata, yaitu Puskesmas Air Selumar atau Sijuk. Itu nanti kami upgrade menjadi 24 jam. Jadi intinya sebenarnya sistem kesehatan, ambulan dan sebagainya itu sudah terpenuhi ya persyaratannya, dan tinggal dieksekusi. Kemudian kalau mengenai UMKM mungkin boleh dibantu share screen oleh panitia yang tadi saya kirimkan. Nah, kami sudah melakukan verifikasi dan kurasi kalau istilah Pak Gubernur terhadap produk-produk UMKM kami. Ya, jadi kalau di sini bisa di-share oleh panitia, Mas Robi mungkin. Oke. Ya. Nah, ini ya, ini yang kemarin saya paparkan di depan Bappenas dan lain-lain. Silakan lanjut. Oke. Ya, hasil verifikasi kami ini kan bertahap. 58 produk itu baru tahap 1. Sampai dengan bulan Agustus nanti akan mencapai 200 sampai 300 produk unggulan yang akan kami tampilkan di expo-nya maupun di tempat-tempat yang kami tunjuk. Jadi kami sudah punya checklist. Produknya dari sisi branding, dari storytelling, kemudian dari kemasan yang ramah lingkungan, dari kualitas konten, kemudian dari rasa dan segala macam, itu semuanya akan kami perbaiki. Dan yang sudah diperbaiki nanti kami akan kasih labeling. Ya, itu boleh di next kan. Kita lihat produk-produk kita satu persatu yang sudah mulai dari topi, produk yang berbasiskan seafood, ya, kemudian teh, daun sirih dan segala macam, kemudian ada daun kelor, ya, banyak sekali. Ya, jadi banyak inovasi dari iding-iding juga ada ya. Dari lada juga ada. Next. Oke, itu bisa dilanjut terus ya. Ini produk-produknya, lanjut. Ya. Ya, madu-madu yang memang khas original Belitung, baik yang stainless B maupun yang normal juga ada ya. Lanjut ya, terus ya sampai nanti produk batik juga udah ada ya. Ini masih banyak produk, ini baru tahap pertama. Ya, dan semua ini ya nanti kami akan bukukan dalam sebuah booklet. Jadi semua orang yang landing di Belitung untuk G20, baik menteri maupun delegasinya maupun tamu-tamu lainnya, akan kami bagikan buku saku. Nah, boleh dibuka yang buku saku. Oke, lanjut. Ini boleh dilanjut terus sampai akhir ya. Terus, ya. Ya, ini produk-produk yang sudah kami verifikasi, yang menurut kami sudah memenuhi syarat. Nah, silakan dibuka file yang kedua yang tentang booklet ya. Nah, nanti kami tunjukkan supaya orang yang datang itu dia jadi paham bahwa di Belitung itu restoran mana yang direkomendasikan. Kemudian galeri mana yang direkomendasikan, UMKM mana yang direkomendasikan, tempat santai mana yang direkomendasikan. Sekarang tugas kami itu adalah memverifikasi. Satu lagi, bukan yang ini yang terakhir. Oke. Ya, jadi nanti mereka tinggal melihat di bukunya, ya, nama tempatnya, kemudian letaknya di mana. Kalau mereka bingung, mereka tinggal scan di QR code. Ya. Oke, ini yang tadi ya, kalau salah ya, ada 3 tadi. Ya, jadi di bookletnya itu nanti ada QR code, mereka scan. Nah, ini dia. Ya, ini contoh desain buku saku, Bapak Ibu bisa lihat
Ah, di dalamnya nanti ada halaman-halaman seperti ini, ada kategorinya, ada kategori batik and craft, ada kategori food and beverage, ada kategori misalnya souvenirs ya, ada kategori apa lagi di dalamnya, nanti kita perbaharui terus. Jadi mereka dengan mudah menemukan, dan ini bahasa Inggris semua, nanti mudah menemukan, kalau saya mau makan lagi lapar nih, lagi nggak rapat resmi, saya pengen keluar, delegasinya pengen keluar, ajudannya pengen keluar misalnya ya, mereka dengan gampang menemukan. Dan kita tidak bisa lagi katakanlah tidak memberikan label di restoran, karena nanti mereka akan kecewa datang ke sebuah restoran yang tidak bagus hospitality-nya, dari sisi harganya menekan, kemudian pelayanannya buruk ya, kemudian rasanya tidak enak, itu tentu akan memperburuk citra Belitung. Nah, kita maunya ini semua terkoordinir, terverifikasi dalam buku ini. Jadi yang sebelah kanan atas itu ada QR code, tinggal di scan, GPS code-nya akan keluar, koordinatnya, tinggal dia pergi ke sana. Dan nanti sampai di tempat, dia bisa menemukan ada stiker bertuliskan Belitung Ready for G20 di pintu masuknya. Kalau ada stiker itu, berarti tempat itu sudah kami verifikasi. Kalau di luar negeri kan ada Michelin Star namanya restoran. Jadi kalau menemukan Michelin Star, udah nggak perlu tanya rasanya enak apa enggak, udah pasti enak gitu ya. Udah pasti bersih gitu. Nah, itulah kira-kira sebenarnya ya. Nah, berikutnya yang file terakhir yang mengenai satu lagi goodie bag itu. Nah, itu kami juga mempersiapkan cindera mata yang nanti akan dieksekusi oleh Bappenas yang basisnya ramah lingkungan. Karena G20 itu kan bicara sesuatu yang terbarukan, energi terbarukan. Harus ramah lingkungan, ya, blue economy, green economy dan sebagainya. Kami siapkan tawaran hampers dan souvenir untuk kegiatan. Mulai dari kepala sampai ujung kaki, ya. Jadi ini tas yang akan dipakai oleh ibu-ibu yang datang misalnya delegasi. Kalau yang bapak-bapak kami akan bikinkan tas laptop nanti. Ini dari daun lais, pandan laut, kemudian nanti ada logo G20-nya seperti yang dilihat. Oke, next. Nanti di dalamnya ada isinya macam-macam. Ya, isi yang pertama next. Isi yang pertama nanti ada purun ya. Ini Bro Ketum HIPMI kita juga udah bantu nih Bro Fajar ya untuk pengeringannya ovennya. Ini purun itu jadi sedotan ramah lingkungan, ini EcoStraw. Jadi ini akan bagus sekali buat isu yang diangkat oleh delegasi G20 bahwa Belitung, walaupun pulaunya hanya kecil sekali di map dunia, tapi begitu mereka datang rapat, ternyata kita sudah lebih aware soal isu lingkungan. Sudah lebih duluan mengkampen soal lingkungan. Ya. Oke, next. Kemudian di dalamnya ada isinya sabun mandi, ya, ada lotion berbasiskan madu dan kulit jeruk. Ada balsam kalau dia pegel-pegel duduk kelamaan buat rapat. Kemudian di situ ada pewangi, ya. Kemudian ada essence di situ kalau dia pusing, ya. Jadi semuanya di situ semuanya berbasis lada. Kita akan bicara soal rempah, kekayaan rempah di Belitung dan Bangka. Sehingga mereka datang melihat ternyata penampilannya bukan hanya lada untuk masak, tapi lada juga bentuknya bisa untuk fashion. Bisa juga untuk kenyamanan kita, ya, bisa juga untuk treatment tubuh kita, ya. Oke, next. Kemudian produk apa lagi? Ada madu. Ini madu pelabo yang saya sudah kunjungi, ada 300 rumah madu yang diternak. Ini yang biasa. Nanti ada madu stingless bee yang tanpa jarumnya di belakang, ya. Itu madu trigona yang sangat bagus juga. Ini semuanya murni. Jadi kalau mereka udah capek-capek di Belitung, rapatnya maraton terus, di dalam tasnya ada madu yang mereka bisa konsumsi. Semuanya dari Belitung, ya. Oke, next. Ya, jadi imunitas mereka juga bisa naik. Nah, kita juga sediakan kipas yang dibuat dari EcoPrint. EcoPrint itu sama sekali tidak menggunakan kimiawi. Kainnya, motifnya dicetak pakai daun-daun yang kita pilih. Nah, ini toda apa yang kita promosikan? Topi daun kelapa ini dibikinkan oleh pengrajin di Desa Aik Seru. Jadi nanti delegasi datang bukan pakai topi koboi atau pakai topi-topi yang diproduksi luar, tapi topi yang memang dibuat oleh tangan-tangan rakyat orang Belitung. Ya, jadi mereka pakai daun kelapa yang tumbuh dari Belitung. Ya, jadi mereka dengan bangga pakai kalau lagi mau ke pantai, ke pulau bisa digunakan, dan ini menjadi ciri khas Belitung. Oke, next. Dan ini adalah EcoPrint batik. Konsep kami bisa dia beli langsung, dapatkan langsung, atau dia mau ikut mencetak. Ya, kami sediakan daunnya, kainnya dia bikin sendiri. Kemudian kami ukur badan si menteri, delegasi utamanya. Besok pagi dia sudah bisa pakai itu batik bikinan dia sendiri. Dan limited edition. Kita akan bikinkan sebuah narasi
bahwa batik itu made by me, ya, bikinan sendiri. Dan dia akan merasa bangga sekali bikin batik di Belitung yang ramah lingkungan. Dan dia pulang, dia pasti akan cerita kemana-mana bahwa Belitung berbeda. Oke, next. Ya, oke, terima kasih. Jadi itu berbagai persiapan yang sudah kami lakukan. Kalau keamanan menjadi ranah dari Polda sama Korem, itu juga akan mengerahkan tenaga yang sangat powerful untuk membantu Belitung. Karena sekali lagi kita bukan hanya bicara Belitung, tapi kita bicara nama baik Bangka Belitung dan bicara nama baik Indonesia. Karena G20 ini bicara Indonesia sebagai presidensinya. Jadi tantangannya jangan dibebankan hanya ke Belitung, tapi ini harus berbagi antar semua layer, ya, semua lapisan. Kami, provinsi, dan nasional. Dan itu sudah dilakukan oleh Bappenas dan kementerian lainnya. Nah, Kementerian PUPR punya komitmen yang sangat bagus. Mereka akan melakukan perbaikan jalan-jalan protokol, dibagusin kembali, marka jalannya dibagusin, kemudian bundaran kami akan dipercantik, trotoarnya akan dipercantik, Kementerian Perhubungan akan pasangin lampu jalan, ya. Kemudian Dinas Perhubungan juga demikian, sehingga Belitung semakin terang. Kemudian kami juga akan bangun jalur sepeda sebagai komitmen Kementerian PUPR. Tahun ini 8 kilo dulu, nanti tahun depan ditambahkan. Sehingga dari Desa Batu Hitam sampai ke pusat pariwisata Tanjung Kelayang itu semuanya sudah ada jalur sepeda. Jadi ketika kami campaign spot tourism, orang sudah langsung tahu paling enak naik sepeda ke Belitung karena punya jalur sendiri dari kota sampai ke pantai. Nah, momentum G20 ini adalah momentum yang paling bagus untuk promosi. Ya, jadi pra dan pasca. Pra G20 terselenggara, bulan Agustus ke bawah, orang akan penasaran, oh Belitung jadi tempat G20 ya, DWG ya, kita pergi dulu yuk sebelum acara, kita lihat ada apa. Nah, itu kita dapat kuenya, ya, dapat jatah-jatah profit buat rakyat. Tapi pasca itu yang paling dahsyat. Setelah G20 ini berhasil di Belitung, orang akan makin percaya kepada Belitung bahwa sebuah rapat internasional yang besar melibatkan banyak negara berhasil dengan baik di Belitung. Trust ini yang nggak bisa kita bangun dengan uang biasa aja. Ya, kita bayangkan, kalau kita sebagai Pemkab mau promosi atau pameran di negara-negara 20 negara itu, berapa uang yang kita keluarkan? Ini nggak perlu repot-repot. Mereka datang ke kita, saatnya sekarang kita show off. Kita pamer apa yang kita punya. Potensi apa yang kita punya saatnya kita tunjukkan. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini. Siapapun yang terlibat, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan Belitung, khususnya Ekraf, UMKM, dan pariwisata, ini saatnya kita sedikit sombong menunjukkan diri. Produknya jangan disimpan-simpan, ya. Kalau mau diperbaiki, perbaikilah sekarang. Momentumnya masih ada, waktunya masih ada, gitu ya. Dan pemerintah daerah memfasilitasi, termasuk HIPMI. Mereka sudah bantu banyak melalui program OKOC dan sebagainya. Itu melalui Gcraft, ya. Kemudian ada Gemawira atau apa tuh. Semua teman-teman ini semuanya bergandengan tangan. Saya senangnya begitu. Dan paling penting adalah banyak sekali generasi muda yang bahasa Inggrisnya bagus, bahasa asingnya bagus, punya energi yang bagus di Belitung maupun luar Belitung, mengkontak saya minta tolong diangkat jadi relawan. Ya. Nah, itu banyak sekali. Jadi ini saya happy sekali setiap hari saya terima inbox di FB maupun DM di IG. Pak, kapan kami boleh diajak jadi relawan? Berkat Bu Sili itu akhirnya kami diizinkan ya Bu ya, untuk bisa mulai menampung lah keinginan yang kuat dari generasi muda, generasi X ini untuk bisa dilibatkan jadi relawan-relawan, sehingga mereka bisa jadi penerjemah, kemudian ditempatkan di restoran, di hotel, atau di tempat-tempat makan yang lainnya, sehingga nanti delegasi atau non-delegasi tidak kesulitan ketika berinteraksi dengan para pelaku UMKM. Dan tidak lupa Dinas Pariwisata kami juga UMKM sedang mempersiapkan kurikulum dengan BLK, Balai Latihan Kerja Tanjung Kelayang, untuk mentraining body language, mentraining gestur, mentraining bagaimana hospitality yang baik, mentraining bagaimana bahasa sederhana yang basic supaya ketika G20 diselenggarakan di Belitung, mereka nggak kikuk, ya. Setidaknya bisa berinteraksi dengan baik. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Sedikit banyak nanti Bu Sili bisa menambah lebih banyak lagi karena memang biang keladinya adalah Bu Sili yang baik hati ini yang menunjuk Belitung. Tanpa beliau dan jajaran Bappenas, kami nggak bisa apa-apa di sini ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparannya luar biasa sekali. Saya jadi tersimak ya, luar biasa persiapan yang dilakukan oleh pemerintah itu bersama-sama stakeholder yang G20 ini. Dan banyak yang sebenarnya cukup menarik dari paparan Kak Ica tadi ya.
terkait siapa kemudian. Tapi yang membuat saya semakin penasaran nih Pak Isyam, boleh saya tanya apa ya? Boleh. Ya, kita punya tenggat waktu sekitar bulan betul Pak Isyam sebelum pelaksanaan? 5 bulan lagi. 5 bulan cepat dari itu. Kira-kira Pak Indonesia yang berdasarkan pemaparan Bapak kali yang harus diterapkan dengan segala proses. Belum lagi kepada masyarakat secara luas, masyarakat itu Pak ya. Nah, kita optimistis ya Pak. Ini semua bisa selesai di bulan dan semua menjadi perfect yang Bapak sampaikan pada saat pelaksanaan nanti Pak. Iya, jadi optimisme itu harus dibarengi dengan perencanaan kerja yang baik. Saya rasa di bawah kepemimpinan Bappenas, arahan Bu Sili dan kawan-kawan, Belitung dan Provinsi Babel akan menjalankan ini dengan optimis lah, dengan bagus lah ya. Jadi jangan sekedar semangat optimisme, tapi kita nggak punya planning yang sistematis. Ini semuanya sistematis sekali arahan dari Bappenas. Jadi kami kerjakan berbasiskan dengan checklist. Nah, apa yang nggak bisa ada solusinya, kita cari solusinya bersama-sama. Dan yang paling penting itu adalah kita sedang membangun gelora semangat dari masyarakat dengan adanya DWG G20 di Belitung, itu paling penting. Jadi jangan serasa ini milik elit, tapi ini harus milik rakyat. Jadi nanti gegap gembitanya, gemuruhnya itu dirasakan oleh masyarakat. Saya ingin anak sekolah itu juga beberapa sekolah nanti bulan depan mulai kami training masuk kurikulum ekstrakurikuler apa itu G20 dan bagaimana Belitung menyikapinya. Sehingga anak-anak sekolah ini bisa terlibat nanti kalau di jalan ya, delegasi Belanda lewat, delegasi negara lain lewat, mereka bisa sapa, wah kan G20 ya. Ketika dia berhenti tanya apa G20 dia bisa jawab ya. Nah ini yang kita mau tinggalkan juga sebuah warisan kepada generasi yang akan datang bahwa dia pernah mengalami Belitung sebagai tuan rumah DWG G20 dan ini 20 tahun sekali, ini nggak gampang ya. Nanti kalau 20 tahun lagi saya sudah lansia itu. Ya mungkin saya nggak sanggup lagi untuk bisa menjadi bagian dari ini. Nah, kami yakinlah bahwa apa yang sudah di guidance oleh Bappenas bisa kami penuhi, bisa kita laksanakan dengan catatan satu kalimat kolaboratif. Itu sih. Kolaboratif.